Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang sudah saya buat yang berjudul Digitalisasi Usaha. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Janet Erika Gonadi. Saya dari Prodi Manajemen kelas 4D pagi. Baik, presentasi akan saya mulai. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian digitalisasi usaha. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pengertian digitalisasi ekonomi. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan internet ekonomi, web ekonomi, digital based economy, new economy knowledge, atau new economy. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke pengertian digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman teknologi yang semakin canggih telah memudahkan pengusaha untuk memasarkan, menjual produk-produknya secara online. Materi yang kedua, kita akan masuk ke pembahasan jenis digitalisasi. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing. Yang pertama, SEO atau Search Engine Optimization. Yang kedua, periklanan online seperti Facebook, AdS, AdWords, dan lain-lain. Yang ketiga, promosi lewat media cetak. Yang keempat, iklan televisi dan radio. Yang kelima, billboard electronic videotron. Yang keenam, email marketing. Yang ketujuh, mobile marketing, dan lain-lain. Bisnis digital terbagi menjadi 4 bagian. Bisnis digital murni, versi digital dari bisnis non-digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan hybrid. Unsur-unsur pada e-business diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pelaku bisnis, yang kedua alat, media, atau juga sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, kegiatan dan sasarannya. 4, tujuannya. 5, beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, business to administration. Yang keenam, consumer to administration. Yang ketujuh, online to offline. Materi selanjutnya kita akan masuk ke proses digitalisasi. Perkembangan ekonomi digital Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia bisa dikatakan sangat pesat apabila dibandingkan dengan negara lain yang ada di sekitar. Secara umum, ada beberapa jenis e-commerce yang berkembang di tanah air. Jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ada business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to business, yang keempat consumer to consumer, yang kelima business to administration, yang keenam online to offline. Strategi pengembangan digitalisasi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang semakin cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi, mengikuti perubahan tersebut. Bagi UMKM, proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan guna mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemerintah telah meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis yang ada.
Menggunakan analisis SWOT dalam memetakan strategi yang digunakan untuk membantu pelaku UMKM merumuskan digitalisasi terhadap UMKM. Istiqomah dan Adrianto tahun 2017 menyebutkan bahwa SWOT akan melihat faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness. Yang kedua adalah faktor eksternal yang terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada kesempatan atau opportunities, yang kedua ada ancaman atau threats. Keempat strategi di atas dijabarkan sebagai berikut. Setrioni, Effendi, dan Santoso tahun 2016. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunities. Strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh internal dan menangkap peluang yang ada. Yang kedua ada strategi WO atau Weakness Opportunities. Strategi yang memperbaiki kelemahan yang dimiliki dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada. Yang ketiga ada strategi ST atau Strength Street. Strategi yang akan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk menghadapi ancaman yang timbul dari eksternal. Yang keempat ada strategi WT atau Weakness Traits. Strategi yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Identifikasi lingkungan internal dan eksternal UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, kelemahan. Dan yang keempat ada ancaman. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu macam-macam digitalisasi. Berikut beberapa tren bisnis digital di Indonesia. Yang pertama ada bisnis digital sebagai vlogger. Yang kedua ada bisnis digital sebagai YouTube. Yang ketiga, keunggulan menjadi YouTube. Yang keempat, bisnis digital menjadi startup digital. Yang kelima, membangun e-shopping. Yang keenam, membangun bisnis dropship. Yang ketujuh, menjadi blogger. Yang kedelapan, menjadi Instagram influencer. Yang kesembilan, bisnis GoPay. Yang kesepuluh, pengisian saldo mata uang digital. Yang kesebelas, bisnis cryptocurrency. Yang kedua belas ada bisnis trading saham. Yang ke-13 ada penjualan gift card. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.